Shalom semua, kita berjumpa lagi pada ibadah Yud. Mari kita berikan hati kita senang pada Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah kesempatan. Oleh karena itu berkatilah kami yang mau melayani sebentar Tuhan dalam ibadah online ini. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian Sungai Sukacitamu. Puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, hidupku mendengar firman-Mu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan bagi remaja pemuda yang mendengar, dan kami yang menyampaikan, kami diberkati oleh Tuhan dan disiapkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan yang berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, remaja pemuda, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu hidup yang bermakna. Suatu kali ada seorang anak kecil bermain di pinggir pantai. Ya, dia bikin kolam, kemudian dia pindahin air laut ke dalam kolam yang dia buat. Ada seorang pemuda yang iseng bertanya, "Dek, apa yang kamu lakukan?" Nah, anak kecil ini dengan lugunya dia berkata, "Saya mau memindahkan air laut ke dalam kolam yang saya buang." Ya, anak muda ini bertanya, "Nggak mungkin deh. Ya, kolam itu kecil, laut besar. Apa yang kamu perbuat itu adalah sia-sia." Nah, buat remaja pemuda yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang sia-sia itu tidaklah diinginkan oleh kita sebagai anak remaja dan pemuda. Kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan yang penuh dengan manfaat. Bagi kita sekaliannya, marilah kita sama-sama merenungi firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermakna, mendapat kehidupan yang bermakna dalam kehidupan ini. Yang pertama yang harus digarisbawahi adalah jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Nah, bagi orang-orang yang menginginkan hidup yang bermakna, yang pertama adalah kita harus menyertakan Tuhan. Ya, bermakna ini setuju dengan
kehendaknya Tuhan, seturut dengan rencananya Tuhan. Ya, kalau kita mempunyai pendapat atau kita mempunyai keinginan tidak disertai oleh Tuhan, itu akan mengalami kesia-siaan. Kita bekerja sendiri. Tetapi kalau Tuhan menyertai kehidupan kita dan Tuhan mencintai, menetapkan kita sekaliannya, maka langkah-langkah kita dibuat oleh Tuhan berhasil. Maka langkah-langkah kita ke depan dibuat oleh Tuhan tetap. Walaupun mungkin kehidupan keimanan kita sebagai anak muda kadang naik kadang turun, tetapi Tuhan mempunyai janji kepada kita sekaliannya karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama yang harus digarisbawahi oleh anak-anak remaja dan pemuda, ya, menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupakan Tuhan. Jika kita dalam masalah, kita ingat kepada Tuhan. Tetapi ketika kita diberkati, kita lupa kepada Tuhan. Tidak. Ya, bagi seorang yang ingin hidupnya bermakna, dia selalu ingat akan Tuhan, selalu menyertai Tuhan dalam segala apapun. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang diberkati, semua tetap disertai oleh Tuhan. Nah, Salomo ketika dia diberkati, dia lupa Tuhan. Sehingga dia membangun istananya untuk dirinya sendiri. Dia lupa Tuhan. Maka apa yang dia lakukan itu sia-sia. Pada akhir kehidupannya, Tuhan mengoyakkan kerajaannya. Hatinya kecewa. Dia katakan dalam kitab Pengkhotbah, sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Kenapa? Karena dia melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari tetap setiap langkah kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita, tetaplah kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu adalah miliknya Tuhan. Kita hanya mendapatkannya saja, menjalaninya saja. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bagi anak-anak Tuhan adalah takutlah akan Tuhan. Ya, takutlah akan Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, Salomo mengatakan takutlah akan Tuhan. Mengapa? Karena setiap pekerjaan manusia itu akan diuji. Apakah kita tahan uji atau tidak? Tetapi bagi orang yang takut kepada Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh mencari akan nama Tuhan, takut akan Tuhan, hidupnya itu akan tahan uji. Dan hidupnya itu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik yang daripada Tuhan. Ya, Pemasmur mengatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Hidupnya penuh dengan makna karena Tuhan. Takutlah akan Tuhan orang yang beribadah kepada Tuhan. Takkan kekurangan satu pun yang baik bagi kita sekalian yang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi remaja pemuda, mari kita sama-sama. Yang pertama, sertakan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ada yang melupakan Tuhan, sertakan dia senantiasa. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Maka kehidupan yang penuh dengan makna dapat kita alami setiap saat dalam kehidupan kita, dan kita juga memberikan makna kehidupan bagi sekeliling kita, menjadi terang dan garam bagi sekeliling kita. Mari saya mengajak remaja pemuda untuk berdoa kepada Tuhan. Buka hatimu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami rindu supaya setiap remaja pemuda pada malam hari ini yang beribadah Tuhan membuka hati mereka sekaliannya, menjadikan mereka Tuhan mempunyai hidup yang bermakna. Bukan hal-hal yang sia-sia yang mereka terima Tuhan, tetapi hal-hal yang bermakna yang dapat mereka kerjakan dan dapat mereka terima Tuhan. Kami rindu mereka sekalian ya Tuhan selalu menyatakan Engkau dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang beribadah kepada Engkau dengan setulus hati mereka sekaliannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman Tuhan yang tidak saya panjangan ini, yang tidak panjang ini tidak kami sampaikan Tuhan. Tuhan yang kerjakan lebih dalam lagi ya Tuhan, sehingga mereka tidak melupakan firman-Mu dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari buat remaja pemuda sekaliannya, kita telah beribadah kepada Tuhan.
kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita di malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah beribadah kepada Engkau pada malam hari ini, dan kiranya ibadah yang kami naikkan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di hari ini kami memperbaharui komitmen hati kami kepada Tuhan. Kami ingin rindu Tuhan menjadi orang-orang yang bermakna kepada Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk berusaha yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak remaja pemuda, berkati juga Tuhan orang tua mereka sekalian ya. Apapun yang menjadi permasalahan mereka diberkati ya Allah Tuhan, dicampur tangan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu yang lainnya, dan Kau hantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan mau berkat yang kepada Allah Bapa yang di surga, penyertaan daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai kepada Maranatha Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.